Ini nggak saya undang, ini biaya sendiri. Mana ada mau datang untuk penoda agama? Nggak ada. Berarti hati nurani, alam raya, Allah, malaikat itu mengatakan saya bukan penoda agama. Dan siapapun yang ngotot sampai sekarang nuduh saya penoda agama, monggo, mubalah sama saya, kapan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Dalam persidangan Gus Nur ya beberapa hari yang lalu ada sebuah pernyataan yang menurut kita ini ya bikin kita geleng-geleng kepala ya. Dan ini betul-betul memacu kita punya adrenalin untuk memahami lagi-lagi bahasa Gus Nur ini. Ya sebagaimana sebelumnya sebuah bahasa dalam mubahalah yang dilakukan oleh Bambang Tri dan dipandu oleh Gus Nur, yang kemudian ya Gus Nur membuat pernyataan bahwa kalau tidak percaya Bambang Tri seolah-olah itu tidak percaya ya pada ayat suci, dan inilah yang kemudian membuat ya Gus Nur pun kemudian dilaporkan. Apa yang disampaikan oleh Gus Nur bahwa selama di tahanan katanya ya dia diperlakukan begitu baik, dan dalam persidangan orang berduyun-duyung ya berbondong-bondong datang dari berbagai daerah, dari Kebumen, dari Jogja, dari Semarang, Blitar, Madiun, Magelang ya, dan dari berbagai daerah. Katanya dia datang dengan biaya sendiri, tidak dibiayai ya. Mana mungkin katanya dia akan datang ya untuk seorang penista agama. Itu katanya nurani, bahkan dia mengatakan alam ini, malaikat, hingga Allah katanya itu mengatakan bahwa Gus Nur bukan penista agama. Wow, kita sulit memahami apa maksud dan bahasa daripada Gus Nur ini. Sampai-sampai malaikat katanya ya dia bawa bahwa Gus Nur bukan seorang penista agama. Untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana pernyataan Gus Nur tersebut. Ya. Ada. Jadi saya bukan penoda agama ya, saya pejuang agama Allah. Dan ini bukan lisan, Anda tahu lah ya, insya Allah bukan hanya teori. Oke, terus saya dipindah lagi ke rutan Polda Jateng di Semarang. Walaupun saya di sana sempat diisolasi macam-macam, tapi di sana saya juga didaulat untuk ngimami sholat. Silakan dicek, semua tahanan hormat sama saya, takdim sama saya. Ini kan juga alam raya nih, Allah men-setting, nggak ada penoda agama diperlakukan seperti itu. Nah sekarang saya dipindah lagi di rutan Makobrimob Surakarta sini. Monggo main-main ke sana tiap hari jam 2:30 sampai jam 4:30. Silakan ngobrol sama petugasnya. Ya kan, saya di situ tiap Jumat khotib di situ di Makobrimob situ. Mana ada penoda agama begini gitu loh. Jadi ini pasti ada yang salah ini. Ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Nah yang kedua, ini dari Jogja ya. Setiap sidang pengadilan ini full. Ya, pengunjung, umat, jamaah, ya Surabaya, Blitar, Ponorogo, Semarang, Jogja, Kebumen, Magelang, Temanggung, Kebumen. Ini nggak saya undang, ini biaya sendiri. Mana ada pun mau datang untuk penoda agama? Nggak ada. Berarti hati nurani, alam raya, Allah, malaikat itu mengatakan saya bukan penoda agama. Dan siapapun yang ngotot sampai sekarang nuduh saya penoda agama, monggo, mubalah sama saya, kapan saja. Monggo, bukan main-main ini sama mubahalah. Monggo, itu ada masjid. Siapa apa sekarang monggo. Siapa yang dusta di antara kita akan diazab sama Allah. Amin. Gitu ya. Nah, jadi ini yang saya sampaikan, saya bukan penoda agama dan saya bukan menebarkan kebohongan. Saya ini orang yang mencari kebenaran. Saya orang yang tidak percaya sama Bambang Tri, makanya saya sumpah mubahalah. Gitu. Baik. Itu sisi saya saja. Sekarang dari kuasa hukum, bahasa hukum, monggo. Gimana tadi peristiwa tadi itu apa? Sangat jelas apa yang disampaikan oleh Gus Nur, bahwa selama proses persidangan berlangsung bahwa ya pengadilan ini didatangi oleh para pendukung Gus Nur dari berbagai daerah ya, dia sebut dari Magelang, dari Madiun ya, dari Kebumen ya, dan banyak lagi ya dari berbagai daerah. Dan menurutnya mereka datang itu tidak dibayar ya, datang dengan biaya sendiri. Bagaimana katanya mau datang ya
untuk seorang penista agama tidak mungkin. Ya, tidak mungkin katanya dia akan datang dengan biaya sendiri kalau dia seorang penista agama, dan itu katanya nurani. Bahkan hal yang membuat kita geleng-geleng kepala dan susah memahami bahasa Gus Nur ini ketika dia mengatakan bahwa ya alam ya hingga malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa taala dia pun sebut ya, seolah mengatakan bahwa Gus Nur bukan penista agama. Nah, ini bahasa yang menurut kita susah untuk kemudian kita pahami apa maksudnya ya daripada Gus Nur ini. Dan Gus Nur melanjutkan bahwa kalau mereka-mereka yang masih menuduhnya sebagai penista agama, ya, menuduhnya sebagai penista agama, monggo, ya, silakan katanya, dia ajak bermubahalah. Siapa katanya? Banyak mesti untuk kita bisa tempati untuk bermubahalah kalau masih menuduhnya dia sebagai penista agama. Lagi-lagi Gus Nur ini selalu menjadikan ya ajakan mubahalah ini sebagai alasan untuk kemudian menantang orang, ya ketika ada orang yang berasumsi berpandangan bahwa dia adalah penista agama. Memang hari ini kasus itu masih berjalan, ya tentu kita akan menunggu seperti apa nanti proses akhir di pengadilan, karena kita tidak bisa menjustis orang, ya menjustifikasi orang bersalah atau tidak sebelum ada putusan pengadilan. Tetapi bahwa adanya perbuatan yang diduga itu menjadi ya sebuah dasar bahwa ya kamu ini sedang dalam proses ya hukum yang Anda harus jalani, dan nanti akan dilihat hasil akhirnya bakal seperti apa. Tetapi pernyataan tadi ya yang membuat kita ya ini betul-betul ya berpikir keras, apa sih maksud Gus Nur ya membuat pernyataan seperti itu, apakah itu kesambet atau seperti apa, sampai dia mengatakan alam hingga malaikat ya mengatakan Gus Nur bukanlah penista agama hanya karena banyaknya orang-orang yang kemudian mendatangi persidangan pada hari sidang Gus Nur yang menurutnya itu tidak dibayar tapi biaya sendiri. Ya, itu menurut Gus Nur ya. Kita tidak tahu bagaimana proses ya yang terjadi di sekitarnya atau di luar pengetahuan Gus Nur, tetapi pastilah ketika orang datang dari daerah jauh pasti ada biaya. Dan apa yang disampaikan oleh Gus Nur ini menurut kita adalah sebuah pernyataan yang memang di luar lagi nalar kita untuk memahaminya. Sama ketika dia membuat pernyataan sebelumnya bahwa kalau tidak percaya Bambang Tri karena sumpah yang dilakukan artinya tidak percaya terhadap ya ayat-ayat suci. Ya inilah yang kemudian ya membuat dia pun didakwah, diduga melakukan penistaan terhadap agama dari proses mubahalah yang dilakukan. Semoga ini cepat-cepat ada putusan dari pengadilan yang bisa menyudahi polemik ya mubahalah ijazah palsu Pak Jokowi ini. Segera demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.